Cash for what's 120 hours the last 2 weeks exactly. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Death Race. Film ini menceritakan tentang seorang kuli pabrik baja yang difitnah karena telah menjunuh istrinya sendiri dan dijebloskan ke penjara. Namun kini, untuk bebas dari tempat itu, beliau harus bisa memenangkan balapan maut yang diselenggarakan oleh pemimpin penjara tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya 3 mobil yang sedang kebut-kebutan di sebuah lokasi yang mirip pelabuhan. Terlihat di salah satu mobil ada pembalap yang terlihat sangar. Dia adalah Joseph Mason dan orang-orang sering menjulukinya dengan nama Machine Gun Joe. Di mobil lainnya ada pembalap bertopeng yang dipanggil dengan nama Frankenstein dan dia ditemani oleh navigator cantik yang bernama Elizabeth Case. Sedangkan mobil satunya lagi hanyalah korban dari aksi ugal-ugalan tersebut. Joe tidak henti-hentinya menembaki mobil Frank, namun Frank tidak mau menyerah begitu saja dan lalu meminta Case untuk melepaskan senjata pertahanan mereka. Tetapi ternyata semuanya sudah terpakai. Frank tidak mau menanggapi saran Case yang memintanya untuk mundur. Frank ingin terus melaju sampai garis finish karena merasa mampu menyelesaikannya. Frank lalu meminta Case untuk melepaskan bumper belakang yang akhirnya berhasil mengenai mobil Joe. Aksi Frank tadi pun membuat Joe murka, namun di situ Case tetap meminta Frank untuk mundur, akan tetapi Frank justru mengabaikannya. Frank justru mengusir Case dari dalam mobil. Di tempat lain, terlihat seorang kuli pabrik baja dan juga merupakan seorang mantan narapidana yang bernama Jensen Ames. Karena krisis ekonomi, pabrik ini akan ditutup dan para kuli itu harus mencari pekerjaan lain. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja dan mendapatkan gaji. Jensen menerima gajinya secara tunai yang dipotong biaya administrasi karena tidak mau menggunakan cek dan hal ini pun membuatnya sangat kesal. Tidak lama kemudian, tim SWAT datang dan mereka mulai menertibkan para pekerja di situ. Malam harinya, Jensen baru sampai di rumah dengan pakaian kotor yang dia pakai. Dia pun disambut oleh istrinya yang bernama Suzy yang sedang memasak di dapur. Dan Jensen di situ langsung menyerahkan gaji terakhirnya. Setelah itu, Jensen ke kamar anaknya yang sedang menangis untuk bermain bersamanya. Suzy yang masih di dapur lalu mengambil air soda dari kulkas dan terkejut ketika ada orang bertopeng di dapurnya. Sedangkan Jensen yang baru saja selesai mandi, kemudian dia kembali ke dapur untuk menemui istrinya. Namun dia terkejut ketika melihat Suzy tergeletak di lantai dan belum sempat berbicara apa-apa. Tiba-tiba Jensen diserang oleh orang bertopeng yang menyerang istrinya tadi. Lalu Jensen langsung tidak sadarkan diri.
Ketika Jensen tersadar, tiba-tiba sudah ada 2 orang polisi yang akan menangkapnya, dan Jensen dituduh telah menjunuh istrinya sendiri dengan sebuah pisau. Enam bulan kemudian, di malam Natal yang diguyur hujan deras, Jensen dibawa ke lapas khusus yang berada di tengah laut yang dinamakan dengan Terminal Island Prison. Setelah itu, Jensen harus melewati prosedur penerimaan tahanan baru. Dia lalu disemprot air, dipukuli, dan ditaburi bedak. Kemudian, Jensen diantar ke selnya sambil dipantau dari atas oleh seorang wanita sipir penjara yang bernama Hennessy. Ketika sudah berada di dalam sel, Jensen langsung dibuli oleh orang-orang satu selnya. Lalu terdengar suara baku hantam dari sel Jensen yang membuat petugas penjara yang bernama Ulrich kembali ke sel itu sambil tersenyum senang. Dia pikir Jensen yang habis dipukuli, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ketika di kantin penjara, 3 tahanan sedang merebutkan bubur gandum yang menjadi menu hari ini. Salah satu dari mereka yang biasa dipanggil dengan sebutan coach kemudian bertanya pada anggota timnya yang bernama Liz tentang siapa Jensen ini. Menurut Liz yang isi otaknya dipenuhi dengan data selayaknya komputer bahwa Jensen dahulu adalah pembalap yang handal. Sementara itu, Jensen di situ dihampiri oleh pria botak yang berusaha mengancamnya. Pria ini kemudian meludahi makanan Jensen dan juga disusul oleh kehadiran seorang pria yang bernama Pachenko. Pachenko ini adalah pemimpin kelompok geng Aryan di lapas tersebut. Lalu Pachenko memfitnah Jensen sebagai penjunuh istri dan pemerasoy anak-anak. Pachenko bertanya apa yang akan Jensen lakukan tentang hal itu. Kemudian Jensen menghajar mereka dan akhirnya dia dibawa untuk menghadap Hennessy di kantornya. Di situ, Hennessy mengancam Jensen bahwa dirinya akan menahannya di sel terpisah. Namun setelah melihat data milik Jensen, Hennessy menawarkannya sebagai pengganti Frank di perlombaan balapan maut yang bernama Death Race. Awalnya, Jensen menolak, namun dia terpaksa menerimanya setelah Hennessy memberikan penawaran yang menggiurkan bagi semua tahanan termasuk Jensen sendiri, yaitu kebebasan. I'm offering you your freedom, Mr. Ames. You're a skilled driver. Kemudian Hennessy menghampiri coach dan timnya di bengkel penjara. Hennessy mempercayakan Jensen sebagai pembalap tim coach untuk turun di balapan yang akan berlangsung dalam waktu seminggu lagi. Anggota tim akan menyiapkan Jensen sebagai Frankenstein dan tidak akan ada seorang pun yang tahu identitasnya saat balapan nanti kecuali timnya dan petugas lapas. Menurut coach, Hennessy memang membutuhkan sosok Frank karena rating balapan ini menjadi turun tanpanya. Lalu, coach memperlihatkan mobil yang akan mereka pakai untuk balapan kepada Jensen, yaitu Mustang VH. Kemudian di situ Jensen membuat mereka terkesan dengan pengetahuannya tentang spesifikasi otomotif. Wajarlah, dulunya dia adalah pembalap yang handal. Dan saat membuka pintu untuk melihat interior mobil, Gunner menunjukkan bagian terpenting di dalam mobil, yaitu korek api. Kemudian coach dan timnya menjelaskan peraturan balapan serta para pesaing Jensen di arena balap nanti. Selain Joe, ada 14K yang merupakan lulusan MIT. Ada juga Hector Grimm, sang malaikat maut karena dia adalah pembalap yang paling banyak menjunuh di lintasan. Pachenko juga turut disebut dan juga ada Travis Colt, si pembalap NASCAR. Saat sedang menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Joe dan kelompoknya. Joe di situ lalu mengejek Jensen, namun Jensen berusaha untuk tenang. Joe terlihat malu sendiri karena leluconnya tidak dianggap oleh Jensen.
Tidak lama kemudian mereka melihat mobil petugas penjara yang membawa tahanan yang menggunakan gelang GPS. Kemudian Jensen jadi teringat oleh orang yang menyerangnya di rumahnya karena pria bertopeng itu juga memakai gelang seperti itu. Tibalah hari pertama balapan siap dimulai. Terlihat Hennessy memberikan Jensen topeng yang akan dia pakai sebagai Frankenstein di dalam selnya. Dan para tahanan pun bersorak meneriaki nama Frankenstein saat Jensen melintas di depan sel mereka. Ketika sampai di lintasan balap, Jensen mulai memasuki mobilnya setelah diberi wejangan singkat oleh coach supaya jangan banyak bicara. Beberapa saat kemudian, para tahanan wanita juga turun dari bis yang disambut meriah oleh para tahanan pria. Lalu terlihat salah satu yang turun dari bis adalah Case yang berjalan menuju mobil Jensen. Ketika Case dan Jensen berkenalan di dalam mobil, Joe tiba-tiba datang dan mengancamnya. Namun Joe lalu dihalau oleh Ulrich. Kemudian coach datang untuk menutup kaca jendela mobil dan Jensen pun bisa melepaskan topengnya. Case yang melihatnya pun dibuat terpana ketika melihat wajah Frank ini dan Jensen hanya membalasnya dengan ekspresi dinginnya. Sementara di ruang kontrol, Hennessy memulai acara siaran langsung balapan tersebut. Dia merasa senang ketika melihat jumlah penonton yang meningkat seiring kembalinya Frank ke arena balapan. To 45 million viewers today. Sementara itu, di dalam mobil, Jensen bertanya kepada Case tentang kejahatan yang membuatnya dipenjara. Lalu Case mengatakan bahwa dia telah menjunuh seorang polisi baik yang ternyata adalah suaminya sendiri. Meskipun baik, namun suami Case ini suka menipu. Balapan pun akhirnya segera dimulai. Masing-masing pembalap mulai menyalakan mesin mobilnya sambil mengatur nafas, menunggu lampu hijau. Kemudian, Case memberitahu Jensen sebuah jalan pintas yang membuat mereka langsung memimpin balapan. Case lalu menunjukkan sebuah jalan pintas lainnya. Sementara itu, Hennessy mulai mengaktifkan persenjataan. Joe yang juga berhasil mengaktifkan senjatanya langsung memburu dan menembaki Hector karena menumpahkan minyak sehingga membuat mobil Joe terpleset. Sementara itu,
Jensen berhasil mengaktifkan senjatanya. Namun ketika hendak ditembakkan, senapan otomatis tersebut justru macet dan Case mempunyai inisiatif untuk keluar dari jendela dan memukul senapan itu dengan sebuah besi hingga mereka ditembaki oleh pembalap lainnya. Lalu Jensen berhasil mendapatkan senjata pertahanan, namun semuanya tidak berfungsi yang membuat Coach menjadi kesal. Jensen lalu meminta Case untuk melepas napalm dan meminta untuk duduk di pangkuannya. Remember me, motherfucker? Balapan pun terus berlanjut dan saat menyalip mobil Pachenko, Jensen melihat dia mengarahkan tangannya yang membentuk pistol kepadanya. Seketika itu juga gerakan Pachenko itu mengingatkannya pada sosok pria bertopeng yang telah menjunuh istrinya. Lalu Jensen kehilangan fokus dan mobilnya ditabrak oleh Joe dari samping. Balapan babak pertama pun usai dan semua pembalap yang masih hidup dimintai mempersiapkan diri untuk babak kedua. Kemudian Jensen mulai memasuki bengkel dengan mobil yang rusak parah dan membuat Coach marah. Gunner yang memeriksa senjata pertahanan mobil ternyata mendapati semprotan minyak yang berfungsi dengan baik. Padahal saat balapan, Case mengatakan senjata itu rusak. Mereka semua pun menatap curiga kepada Case yang tiba-tiba pergi. Sementara Jensen yang berusaha mendekati mobil Pachenko dihalangi oleh Ulrich. Kemudian Ulrich membawa Jensen menghadap Hennessy di kantornya. Jensen pun di situ mencurigai bahwa Hennessy sengaja menjebaknya supaya dia tetap di penjara dan mengikuti balapan maut ini. Ketika Jensen memutuskan tidak akan balapan lagi, Hennessy menunjukkan foto anak Jensen yang kini diasuh oleh orang lain. Dan untuk mengetahui keberadaan anaknya ini, Jensen harus mengikuti aturan Hennessy. You're one of the monster. Oh, you've got one. Ketika Jensen berada di lapangan penjara, Jensen sedang menatap foto anaknya yang dia ambil dari meja Hennessy. Coach pun kemudian menghampirinya untuk mengobrol. Di situ Coach bercerita bahwa dia sudah bebas 3 tahun yang lalu, tetapi dia kembali lagi ke lapas karena tidak bisa beradaptasi dengan banyaknya perubahan zaman di luar sana. Jensen yang sangat merindukan istrinya pun lalu mengatakan sebuah dugaan kepada Coach bahwa dia sengaja dijebak oleh Hennessy supaya bisa menjadi Frank di balapan maut ini. Malam harinya terlihat Joe melakukan ritual khusus dengan melukai dirinya sendiri di dalam selnya. Dia melakukan hal ini setiap kali setelah melakukan penjunuhan. Sementara itu, Jensen yang sedang berada di bengkel untuk memperbaiki kerusakan mobilnya, tiba-tiba Liz datang dan menyarankan dirinya untuk beristirahat. Awalnya Jensen menolak, tetapi ketika melihat Pachenko melintas, dia meletakkan gerindanya dan berjalan mengikuti Pachenko. Lalu Jensen di situ menuduh Pachenko sebagai penjunuh istrinya dan Pachenko yang marah karena menganggap Jensen tidak menghormati kelompoknya itu. Dia pun hendak memukul kepala Jensen dengan kunci monyet raksasa.
Pachenko yang kini tidak berdaya pun akhirnya mengakui perbuatannya. Namun saat Jensen hendak menghabisinya, dia keburu disetrum oleh Ulrich dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, balapan babak kedua siap dimulai. Coach dan timnya yang baru turun dari bis terkejut ketika melihat sebuah bengkel baru yang sangat luas. Sementara itu, Jensen yang sudah mempersiapkan diri sembari olahraga di selnya, dia pun dijemput oleh Ulrich untuk balapan. Saat di garis start, 6 pembalap yang tersisa mulai menghidupkan mobilnya masing-masing. Ketika lampu hijau menyala, semua pembalap langsung tancap gas kecuali Jensen. Dia sempat diam lalu menjalankan mobilnya dengan perlahan yang membuat coach kebingungan. Sepertinya Jensen memiliki sebuah rencana sendiri. Lalu Jensen di situ langsung menanyakan kecurigaannya kepada Case bahwa Case ini sengaja menjunuh Frankenstein. Case pun akhirnya mengakui semuanya bahwa Case disuruh oleh Hennessy melakukan sabotase senjata dengan imbalan kebebasan untuknya. Case mengatakan Hennessy tidak ingin Frank mendapatkan kebebasannya agar Frank bisa tetap balapan di penjara. Begitupun yang kini terjadi kepada Jensen. Kemudian Jensen mulai menambahkan kecepatan mobilnya dan melewati para pesaingnya satu persatu. Setelah melihat mobil Pachenko terbalik, Jensen langsung menghentikan mobilnya dan membiarkan pembalap lain melewatinya. Sementara itu, Joe yang berada di posisi paling belakang hendak menembaki Jensen yang dilihatnya masih berada di luar mobil. Tetapi ketika ingin menembak senjatanya justru macet. Karena kesal, Joe pun langsung menendang keluar navigatornya dan lalu singgah ke bengkel untuk merekrut navigator lain yang masuk ke mobilnya dalam kondisi terpaksa. Lalu Hennessy memerintahkan agar kapal tempur untuk dilepaskan. Kapal tempur itu adalah mobil truk dengan persenjataan lengkap yang dibangun oleh Hennessy di bengkel barunya. Jensen lalu berkomunikasi dengan Joe dan mengajaknya agar bekerja sama untuk melakukan pertahanan demi mengalahkan kapal tempur tersebut, dan Joe pun menyetujuinya. That's entertainment. Saat kembalinya Jensen dan juga Joe ke dalam sel, mereka disambut meriah oleh para tahanan seolah-olah mereka adalah sosok pahlawan. Malam harinya, ketika di bengkel, Jensen dikejutkan dengan kedatangan Joe.
Joe di situ mencurigainya bahwa dia sebenarnya adalah Frankenstein. Namun kecurigaannya tersebut dielak dengan santai oleh Jensen. Let's roll. Sementara itu, Hennessy dan Ulrich menyusun rencana untuk menjunuh Jensen tanpa menghilangkan sosok Frankenstein. Keesokan harinya, balapan babak ketiga atau final siap dimulai. Terlihat Ulrich sedang merakit alat peledak dan menempelkannya di bawah mobil Jensen di saat Hennessy berpidato di lapangan di depan para tahanan. Setelahnya, coach menunjukkan video Hector menjelang kematiannya kepada Jensen. Berdasarkan pernyataan Hector di video itu, Jensen lalu merencanakan sebuah strategi dengan meminta tambahan setengah galon bensin ke dalam tangkinya. Kemudian, Jensen menghampiri Joe di bengkelnya. Joe di situ menyatakan ambisinya untuk memenangi balapan ini supaya dia bisa segera bebas. Namun Jensen meminta Joe untuk berbicara dengan Frank terlebih dahulu. Jensen sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Waktu balapan pun telah tiba. Joe merekrut navigator baru dan memasang rudal Rusia di atas mobilnya. Sementara itu, di dalam selnya, Jensen diintimidasi oleh Hennessy tentang masa depannya. Jensen dianggap tidak mampu membangun masa depan yang baik bagi putrinya, dan Hennessy menawari Jensen untuk tetap balapan di penjara meski nanti dia jadi pemenangnya. Kemudian Jensen melangkah masuk ke dalam mobil. Case ternyata berkata jujur kepada Jensen bahwa dia diminta Hennessy menghalangi kemenangan Jensen. Sesaat kemudian, dua pembalap sudah berada di garis start, lampu hijau menyala, dan mereka langsung tancap gas. Ulrich berbuat licik dengan melakukan sabotase senjata Jensen, namun mengaktifkannya untuk Joe. Akibatnya, Joe menembaki mobil Jensen. Hal yang sama dilakukan Ulrich untuk senjata pertahanan. Kemudian Ulrich melakukan sabotase kembali dan membuat Hennessy tersenyum senang karena Jensen mulai terlihat kesulitan. Jensen lalu meminta Case untuk melepaskan Tombstone. Coach lalu memberitahu Jensen bahwa ada tameng di depan mereka dan Hennessy membiarkan Jensen untuk mengambil tameng itu supaya balapan menjadi lebih menarik. Tetapi tidak disangka, Joe melakukan tembakan tidak terduga hingga membuat tim Jensen mulai merasa khawatir. Sementara itu, Hennessy memerintahkan Ulrich untuk mengaktifkan peledak pada mobil Jensen. Ternyata tembakan rudal tadi telah meledakkan benteng lapas dan Jensen menancap gas mobilnya keluar menuju jembatan. Hennessy dan Ulrich mulai panik ketika melihat Jensen dan Joe melarikan diri di saat balapan sedang mencapai jumlah penonton terbanyak. Dan karena hal itu, Hennessy meminta agar siaran langsung dihentikan saja dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran. Dari ruang kontrol, Hennessy menekan tombol pemicu peledak yang telah Ulrich pasang di mobil Jensen. Ternyata peledak itu sudah diamankan oleh coach sehingga tidak berfungsi. Karena semakin kesal, Hennessy pun meminta pasukan helikopter untuk menyerang mereka. Sementara itu, Jensen yang masih di perjalanan, dia akhirnya memberitahu identitas aslinya kepada Case. Merasa sudah semakin tersudut, Jensen kemudian meminta Case untuk menarik tuas merah yang ada di depannya dan terlepaslah galon bensin tambahan itu.
Jensen kemudian memberikan isyarat kepada Joe dan mereka pun berpencar. Hennessy pun lalu memberikan pilot helikopter instruksi untuk terus mengikuti Jensen. Dan setelah memastikan Case siap untuk meneruskan rencana ini, Jensen pun melompat dari mobil, di mana kini Case yang berada di mobil menggantikan Jensen. Case pun akhirnya keluar dari mobil dengan mengenakan kostum Frankenstein dan berdiri di atas mobil selagi para tentara turun dari helikopter untuk menjemputnya. Sementara Jensen dan Joe melarikan diri dengan menumpang kereta api yang akan melintas. Joe memutuskan untuk pergi ke Miami, sedangkan Jensen ingin menjemput putrinya terlebih dahulu. Sementara itu, di kantor Hennessy, Ulrich datang dan melaporkan bahwa Frankenstein telah ditangkap. Karena hal tersebut, jumlah penonton pun melewati rekor dan dia mendapatkan hadiah. Dan dengan angkuhnya, Hennessy pun langsung membuka kado tersebut yang ternyata adalah sebuah peledak yang Coach kirim untuknya. 6 bulan kemudian, Joe dan Jensen membuka bengkel sendiri. Dari kejauhan terlihat ada sebuah mobil Mustang mendekat ke arah mereka. Ternyata pemiliknya adalah Case yang datang mengunjungi mereka. Jensen pun lalu memperkenalkan putrinya kepada Case sebagai wanita yang disukainya. Kemudian film pun berakhir.